Sekarang kita masuk bab yang baru, babun wujubul Islam, bab tentang wajibnya masuk Islam. Penulis membawakan dalil wa qaulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang selain Islam tidak akan diterima, falan yuqbala min, tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah juga berfirman, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Baik. Apa agama asal manusia? Apa agama asal manusia? Agama asalnya adalah Islam. Agama asal manusia adalah Islam. Munculnya agama selain Islam itu penyimpangan, sehingga muncul agama selain Islam adalah penyimpangan. Karena keluar dari ajaran asal yang baku itu penyimpangan. Karena keluar dari ajaran asal yang sudah baku adalah penyimpangan. Ketika kita sepakat bahwasanya selain Islam adalah penyimpangan, maka penyimpangan tidak boleh ada yang diterima. Sebab semuanya harus berada di jalan yang lurus. Baik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran tentang kondisi manusia masa silam. Allah mengatakan, ummatan wahidah. Dulu manusia adalah ummatan wahidah, satu umat. Dan yang dimaksud satu umat di sini adalah satu agama. Coba lihat di surat Al-Baqarah ayat 2:13. Manusia dulu satu agama. Manusia dahulu itu satu agama. Apa agamanya? Islam semua. Apa dalilnya? Firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 213. Allah Ta'ala mengatakan, kanan nasu ummatan wahidah. Dulu manusia adalah satu umat. Ummatan wahidah maksudnya adalah ala dinin wahid. Mereka di atas satu agama yang sama. Sekarang kita bacakan keterangan yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau membawakan keterangan dari Ibnu Jarir At-Tabari dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, kana baina Nuhin wa Adam asyratu qurun. Antara Nuh dan Adam itu ada 10 kurun. 10 kurun di sini dimaknai 10 generasi. Kulluhum ala syari'atin minal haqqi. Semuanya berada di atas ajaran yang benar. Fakhtalafu, lalu barulah mereka berbeda pendapat. Berbeda itu berarti dari jalan yang lurus ada yang belok, sehingga terjadi ikhtilaf. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi yang tugasnya mubasysyirin,
memberi kabar gembira ya untuk yang lurus, wa mundirin, dan memberi peringatan bagi mereka yang belok. Qala wa kadzalika hiya fi qiraati Abdillah kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Dulu manusia adalah satu agama, fakhtalafu, lalu mereka berbeda-beda. Baik. Sehingga di sini kita sebutkan kalimatnya kanan nasu ummatan wahida. Terus ayatnya lanjutannya faba'atsallahu an-nabiyyin. Faba'atsallahu an-nabiyyin. Dulu manusia adalah satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi. Manusia satu umat di sini maksudnya adalah ummatun wahidah. Maksudnya fi dinin wahid. Manusia itu dalam satu agama. Karena umat di sini maknanya adalah agama. Ummatun wahidah maknanya adalah satu agama. Ajarannya semuanya sama. Dan kata Ibnu Abbas, kulluhum ala syari'atin minal haqqi. Semuanya berada di atas ajaran yang benar. Ibnu Abbas menyampaikan kulluhum ala syari'atin minal haqqi. Semuanya berada di atas syariat yang benar. Sehingga sekali lagi munculnya agama selain Islam itu datang belakangan. Dan itu penyimpangan. Faba'atsallahu an-nabiyyin, lalu Allah mengutus para nabi untuk meluruskan penyimpangan yang terjadi di tengah manusia. Lalu diutus para nabi setelah terjadi penyimpangan di tengah manusia. Sehingga para nabi itu tujuannya adalah mengembalikan manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kondisi penyimpangan itu, sehingga agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Karena itulah agama para nabi adalah Islam. Semua penganut agama mengklaim Nabi Ibrahim sebagai pemimpin mereka. Yahudi mengatakan Ibrahim adalah Yahudi. Nasrani mengatakan Ibrahim adalah Nasrani. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya." Ma kana Ibrahimu. Di surat Ali Imran ayat 67. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifa muslima. Ibrahim bukanlah Yahudi dan tidak pula Nasrani. Namun beliau adalah orang yang hanif, yang selalu condong. Hanif kemarin apa Hanif? Condong kepada tauhid. Muslimah dan seorang muslim. Ada tulis di sini. Ibrahim diklaim sebagai bapak tiga agama.
Setuju atau tidak? Hah? Tidak. Ibrahim tidak pernah mengajarkan Yahudi. 3 agama itu apa saja, Pak? Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dan kita tegaskan ini salah. Ibrahim tidak pernah jadi Yahudi. Ibrahim tidak pernah jadi Yahudi atau Nasrani. Dan ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan tadi di surat Ali Imran ayat 67. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyya. Ibrahim bukan Yahudi dan tidak pula Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tapi beliau adalah seorang nabi yang hanif, muslima dan muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Dan beliau bukan termasuk orang musyrik. Bantahan yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ma unzilatit Tauratu wa min ba'di. Di surat Ali Imran ayat 65. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Wahai ahli kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa bukan Ibrahim? Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi. Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Kenapa kalian rebutan Ibrahim? Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Padahal Taurat dan Injil itu tidaklah diturunkan kecuali setelah Ibrahim. Maksudnya begini. Masa perjalanan hidup begini Pak ya. Waktu perjalanan hidup manusia. Baik. Anggaplah di sini adalah zaman Ibrahim. Di sini zaman Ibrahim hidup. Kapan Taurat diturunkan? Di zaman Musa. Di sini ada zaman Musa. Disinilah Taurat turun. Kapan Yahudi itu muncul? Kapan Yahudi itu muncul? Pasca diturunkan Taurat. Nah, sehingga anggaplah misalnya waktunya berdekatan dengan diturunkannya Taurat. Di titik ini Yahudi muncul. Yahudi baru muncul. Kapan diturunkan Injil? Di zaman Isa. Zaman Isa. Kapan Nasrani itu ada? Setelah Injil diturunkan. Udah? Anggaplah misalnya di sini muncul Nasrani. Bagaimana mungkin kalian sebut Ibrahim itu Yahudi atau Ibrahim itu Nasrani? Padahal Ibrahim ketika hidup, Yahudi dan Nasrani belum ada. Paham maksudnya? Ya. Bagaimana mungkin kalian mengatakan Ibrahim itu Yahudi atau Ibrahim itu Nasrani? Padahal ketika Ibrahim itu hidup, Taurat dan Injil belum diturunkan. Artinya ketika Ibrahim itu hidup, Yahudi dan Nasrani belum ada. Sehingga kalian mengklaim sesuatu yang mustahil secara logika. Disitulah cara Allah Subhanahu wa taala membantah Yahudi dan Nasrani. Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Afala ta'qilun? Wahai ahli kitab, kenapa kalian memperebutkan Ibrahim? Kalian mengklaim Ibrahim itu Yahudi, yang satunya mengklaim Ibrahim itu Nasrani. Padahal Taurat dan Injil itu diturunkan jauh setelah Ibrahim.
Dan Yahudi dan Nasrani baru muncul setelah diturunkan Taurat dan Injil. Afala ta'qilun? Apa kamu enggak mikir? Nah. Sehingga seperti ini bagaimana Al-Quran memberikan bantahan ya, dengan sangat logis untuk mengatakan, Ibrahim bagaimana mungkin kalian sebut sebagai orang yang penganut agama kalian, padahal agama kalian baru muncul belakangan. Sehingga Yahudi itu penyimpangan terhadap ajaran Musa, Nasrani itu penyimpangan terhadap ajaran Isa. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Yang kalian perdebatkan itu kalian sudah tahu tentang ilmunya. Falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Terus kenapa kalian memperdebatkan sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyah. Ibrahim tidaklah Yahudi dan tidak Nasrani, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tapi beliau adalah seorang hanif dan muslim, dan beliau bukan orang musyrik. Baik. Selanjutnya, nama resmi ajaran agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Dan nama resmi penganutnya adalah Muslim. Demikian pula nama resmi penganutnya adalah Muslim. Kita ulangi ya. Nama resmi ajaran yang diterima oleh Allah bukan aswaja, tapi nama resminya Islam. Dan nama resmi penganutnya adalah Muslim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, di surat Al-Hajj, Allah Ta'ala mengatakan, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Ini di surat Al-Hajj ayat 78, ayat yang terakhir. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjuanglah di jalan Allah haqqa jihadih, dengan perjuangan yang serius. Wajtabakum, dialah yang memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan adanya kesulitan dalam masalah agama bagi kalian. Millata abikum Ibrahim, itulah agama bapak kalian Ibrahim. Itulah agama bapak kalian Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dia menamakan kalian al-muslimin. Dia menamakan kalian al-muslimin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allah yang memberi nama penganut ajaran ini dengan al-muslimin. Min qablu, dalam kitab sebelumnya, wa fi hadza, dan dalam kitab ini, yaitu Al-Qur'an. Liyakuna ar-rasulu 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi bagi kalian dan kalian menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Ini ditegaskan di surat Al-Hajj ayat 78. Sehingga kalau Bapak ditanya,
identitas Anda? Saya Muslim. Saya Muslim. Loh, dari mana Anda bisa menamakan diri Anda Muslim? Saya penganut agama Islam. Dan Allah memberikan nama resmi untuk saya, Muslim. Huwa sammakumul muslimina min qablu. Dialah zat yang memberikan nama bagi kalian al-muslimin. Min qablu wa fi hadha, dalam kitab sebelumnya dan dalam kitab ini. Baik. Sehingga dari sini bagi mereka yang keluar di ajaran resmi, maka dia terkena peringatan para nabi untuk kembali kepada ajaran resmi. Kalau bertahan Pak dalam ajaran selain Islam, ya nanti akan ada ancaman di akhirat. Baik. Kemudian muncul pertanyaan. Bukankah Allah itu memberikan kebebasan beragama? Bukankah Allah itu memberikan kebebasan beragama? Pertanyaan ini. Bukankah Allah, jadi kalau kita semua sepakat Allah sebagai Tuhan, ya, bukankah Tuhan itu memberi kebebasan beragama? Baik. Bukankah Allah Tuhan yang menciptakan, memberi kebebasan beragama? Salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Karena kenyataannya yang di luar Islam tidak diterima. Jika yang dimaksud memberi kebebasan beragama, orang selain Muslim ketika di dunia dibiarkan hidup, ini benar ya. Maka mereka dikasih kesempatan untuk hidup. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu bagi hambanya untuk menjalani kehidupan terlepas dari dia beriman atau tidak beriman. Ya? Maka di sini kita bisa kasih rincian. Jawab. Jika maksudnya Allah beri kesempatan bagi selain penganut Islam untuk hidup di dunia. Nah, kan ini hidup. Mereka tidak beragama Islam. Berarti Allah memberikan kebebasan bagi hambanya untuk beragama apapun. Kan tidak ada ceritanya Pak. Begitu orang memilih agama non-muslim, sambar petir. Ada lagi yang non-muslim, tenggelamkan di muka bumi. Ada yang non-muslim, langsung hilang orangnya. Kan tidak ada ceritanya. Pernah nggak Pak lihat kejadian kayak gitu? Tidak ada. Jika maksudnya Allah beri kesempatan bagi selain penganut Islam untuk hidup di dunia, ini benar. Tapi ini bukan pembenar. Untuk memilih selain Islam. Karena kenyataannya iblis itu dibiarkan oleh Allah untuk hidup. Sampai kapan? Sampai kiamat. Padahal dia ditegaskan sebagai makhluk durhaka yang kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sehingga dia enggan tidak mau beribadah kepada Allah dengan sujud kepada Adam, dan dia sombong wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang kafir. Ya. Karena iblis juga dibiarkan hidup dalam kurun waktu yang menungso nih wis umur 100 lara-laranen.
Iblis umurnya ribuan tahun apa enggak sakit-sakitan itu, Pak? Nah, itu kan pikiran kamu. Apakah iblis itu selalu sehat walafiat? Menjaga kesehatan fisik dan raga, olahraga tiap hari. Nggak usah dipikirkan kayak gitu. Yang jelas dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup dalam waktu yang panjang sampai akhir dari zaman ini dan nggak mati-mati. Baru kemudian mati setelah semuanya dimatikan oleh Allah. Sudah? Tapi apakah kemudian itu menandakan bahwa dan iblis? Tidak. Disinilah kita mendapatkan satu catatan bahwa dalam kerajaan Allah ada yang baik dan ada yang jahat, dan Allah memberi kesempatan bagi yang jahat untuk bertahan. Tapi sampai batas waktu tertentu. Sehingga tidak selamanya. Begitu yang jahat ini sudah selesai waktu dan kesempatannya, mereka akan dimasukkan ke dalam hukuman abadi yang tidak ada ujung. Waliyadzubillah. Itulah hukuman neraka. Maka jika disebut bahasanya Allah memberi kesempatan bagi non-muslim, orang yang beragama selain Islam untuk hidup, bahkan mereka mendapatkan kesejahteraan untuk hidup, benar. Iblis itu bertahun-tahun umurnya dan bisa jadi dia nggak pernah sakit. Pernah dapat berita iblis sakit? Ya wallahu alam, kita tidak tahu, itu hal yang gaib. Tapi yang jelas dia selalu semangat menggoda manusia. Menggoda Bani Adam untuk tersesat dan menjadi temannya besok di neraka ketika dihukum oleh Allah. Dan dia jadi raja. Posisi dia jadi raja. Di mana singgasananya? Di tengah laut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Iblis singgasananya berada di tengah laut. Wa kana arshuhu 'alal ma' fa ba'atsa sarayahu. Nabi SAW menyebutkan singgasananya iblis itu berada di laut dan dia mengutus pasukan-pasukannya untuk menggoda manusia. Mereka yang sudah dikirim untuk bertugas tadi kemudian balik dan lapor satu-satu. Masya Allah. Dan iblis terkadang ikut datang untuk menggoda. Dia sendiri yang datang. Peristiwa apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Iblis datang ikut terlibat langsung. Peristiwa apa, Pak? Perang Badar. Saat perang Badar, iblis itu ikut dalam barisan orang musyrik. Begitu dia melihat barisan para malaikat yang ikut bergabung dalam barisan kaum muslimin, kok ada pasukan malaikat ikut di sana? Dia lari. Larinya kemana? Ke laut. Dan itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Inni ara ma la taraun. Lihat ini ya. Di surat Al-Anfal ayat 48. Wa id zayyana lahumus syaitan. Ingatlah ketika setan menghiasi perbuatan mereka. Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ingatlah ketika setan menghiasi perbuatan mereka. Setan yang dimaksud di sini iblis. Iblis memanas-manasi orang musyrikin. La ghaliba lakumul yaum. Hari ini tidak akan ada satupun pasukan yang berhasil mengalahkan kalian. Wa qala la ghaliba lakumul yauma minan nas. Dia mengatakan, tidak akan ada satupun pasukan yang sanggup mengalahkan kalian. Wa inni jarul lakum, dan aku akan mendampingi kalian. Faramma tara'atil fi'atan, ketika dua pasukan itu telah saling melihat. Tara'a, saling melihat, jadi belum ketemu, baru di kejauhan. Pasukan muslim, pasukan kafir, saling melihat dari kejauhan. Nakasa ala akibai, tiba-tiba dia mundur ke belakang. Wa qala, lalu iblis ini mengatakan, inni bari'um minkum, aku enggak ikut campur bersama kalian. Inni ara ma la taraun, aku kalian lihat. Dia lihat pasukan malaikat. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab, dan Allah
siksanya. Lihat di sini. Qala Ibnu Jurayj, qala Ibnu Abbas fi hadhil ayah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ayat ini. Yaumu Badrin sara iblisu birayatihi. Ketika peristiwa perang Badar, iblis membawa benderanya. Wa junudihi minal musyrikin, dan dia bersama pasukan kaum musyrikin. Wa alqa fi qulubil musyrikin, dia sematkan di hati orang-orang musyrik, anna ahadan la yaghlibakum, enggak ada seorang pun yang sanggup untuk mengalahkan kalian. Wa inni jarul lakum, dan aku akan mendampingi kalian. Falammal taqau, ketika dua pasukan itu saling bertemu. Jadi pasukan musyrik dipanas-panasi ketika di perjalanan. Kalian ini pasukan yang kuat, besar jumlahnya, hebat, tidak akan ada satupun yang sanggup mengalahkan kalian. Begitu pasukannya bertemu, wa nadhara syaitanu ila imdadil malaika. Setan melihat, iblis melihat pasukan malaikat. Nakasa ala akibai ay raja'a mudbiran, dia pun balik mundur. Wa qala, dan dia mengatakan, inni ara ma la taraun, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Nah, diceritakan bahwasanya iblis ketika itu berubah wujud menjadi Suraqah. Maka saat dia mundur, intaza ayadahu summa walla mudbiran, begitu dia mundur, wa huwa fi syi'atihi, padahal dia bersama dengan pasukannya, faqala rajul, kemudian ada yang tanya, ya Suraqah, atas amu annaka lana jarun, lu tadi katanya mau mendampingi kita, kok sekarang malah mundur? Faqala, kemudian Suraqah ini mengatakan, inni ara ma la taraun, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Terus dia pergi. Perginya ke mana? Ke laut. Baik. Wantalaqa iblisu la yara hatta saqata fil bahri. Iblis pergi sampai dia la yura, sampai dia tidak kelihatan, sehingga dia masuk ke dalam laut. Dan perang Badar itu posisinya tidak jauh dari laut. Daerah Badar kan tidak jauh dari laut. Baik. Demikianlah salah satu contoh bagaimana iblis dibiarkan hidup dan dia bahkan punya singgasana di mana? Di laut. Maka jika maksudnya Allah memberi kebebasan beragama dalam arti orang musyrikin, orang kafir boleh tinggal di bumi Allah, betul. Sebagaimana makhluk pembangkang yang lain juga boleh tinggal di bumi Allah. Tapi waktunya dibatasi. Sehingga kalau sudah sampai habis waktunya dan dia belum bertobat, maka dia akan mendapatkan azab yang abadi. Yang kedua, jika maksudnya mereka dibenarkan untuk menganut agama apapun, ini jelas salah. Ini salah. Karena Allah tidak menerima selain Islam. Karena Allah tidak menerima selain Islam. Tidak menerima berarti apa? Disalahkan. Sehingga ketika Allah tidak menerima selain Islam, berarti agama yang lain tidak dibenarkan. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Dan ayat ini yang sering dijadikan dalil oleh orang liberal. Orang liberal, walaupun liberal, Pak, baca Al-Qur'an, Pak ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah berfirman,
Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau silakan beriman, wa man syaa'a falyakfur, dan siapa yang mau silakan kufur. Berarti kan Allah ngasih kebebasan. Yang mau mukmin silakan mukmin, yang mau kafir silakan kafir. Baik. Gimana jawabnya? Ada enggak non-muslim yang mau disebut kafir? Sehingga ada non-muslim, hei kafir. Kira-kira dia bersedia enggak untuk disebut kafir? Tidak. Sehingga Allah tidak mengatakan faman syaa'a falyuslim wa man syaa'a falyakhtar ghairal Islam misalnya. Kalau firmannya kayak gitu, siapa yang mau silahkan jadi muslim, siapa yang mau silahkan pilih selain Islam. Kalau firmannya seperti itu, mungkin masih bisa kita toleransi tafsir tadi. Tapi yang Allah firmankan, siapa yang pingin silahkan muslim, silahkan mukmin, siapa yang pingin silahkan kafir. Silahkan kafir itu konteksnya ancaman. Surat Al-Kahfi ayat 29. Ayat yang diselewengkan maknanya. Surat apa tadi? Al-Kahfi ayat 29. Di situ kalimatnya faman syaa'a fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Faman syaa'a fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Siapa yang pingin silakan beriman dan siapa yang pingin silakan kafir. Ungkapan silahkan kafir ini sebenarnya konteksnya ancaman. Konteksnya ancaman. Karena non-muslim sekalipun tidak mau disebut sebagai orang kafir. Karena non-muslim dia tidak mau disebut kafir. Sehingga walaupun dia tidak beriman, tapi dia tidak mau disebut kafir. Karena ungkapan kafir, karena kata kafir itu konotasi negatif. Berarti dia adalah sosok pembangkang yang tidak mau nurut dan taat di jalan yang benar. Tidak. Karena itu di lanjutan ayat Allah mengatakan inna a'tadna lidzalimina nara. Kami janjikan, kami ancam bagi orang-orang zalim mendapatkan neraka. Itu ibarat orang tua ngasih peringatan kepada anak-anaknya, rano sing gelem muleh, langsung di WA di grup anaknya. Sing gelem muleh gendang muleh. Sing arep durhaka wong tua durhaka silahkan. Tapi awas nanti. Nah, gitu. Berarti maksudnya apa? Itu apa? Loh, Bapak sudah mengizinkan saya untuk durhaka. Bapak sudah mengizinkan saya untuk durhaka. Berarti sebenarnya itu diizinkan atau ancaman? Ancaman. Ya silahkan yang mau pulang-pulang. Gak gelem mulai serasa mulai sisan. Nah, itu. Alhamdulillah. Kalau ada anak yang kemudian diancam oleh orang tuanya, saya gak gelem mulai, gak usah mulai sisan, berarti apa maksudnya? Itu ancaman. Yang gak mau pulang sekalian aja gak usah pulang. Itu bukan pilihan tapi ancaman. Nah, orang liberal gagal dalam menafsirkan. Jadi konteks ayat ini ancaman, bukan pilihan. Sehingga ayat ini bukan pilihan.
bukan menjelaskan pilihan, tapi dia menjelaskan ancaman. Baik. Tapi Pak, yang namanya agama itu kan masing-masing orang boleh memeluk agamanya sendiri-sendiri. Makanya Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, waliyadin, dan agamaku, bagiku adalah agamaku. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Baik. Bagaimana dengan Quran surat Al-Kafirun? Yang di situ ada ayat yang dijadikan sebagai dalil toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Ini boleh dibaca lakum dinukum walidin. Bisa juga dibaca lakum dinukum waliyadin. Dan yang masyhur dibaca lakum dinukum waliyadin. Baik. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ini kan ayat toleransi umat beragama. Betul, Pak? Bukankah ini adalah ayat toleransi umat beragama? Baik. Sekarang kita jelaskan. Ayat ini menjelaskan bahwa agama itu jangan dicampur. Ayat ini menjelaskan, ayat ini menegaskan bahwa urusan agama jangan dicampur. Maka di situ seperti pemisah. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Jangan dicampur. Sehingga toleransi yang benar itu tidak mencampur agama. Makanya dalam posisi ini Nabi SAW diajarkan oleh Allah di bagian awal ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Sehingga jangan dicampur. Di awal ayat di situ mengandung tantangan atau pernyataan penolakan. Qul ya ayyuhal kafirun. Sampaikanlah wahai orang-orang kafir. Dan sekali lagi, kalau ini ayat yang berisi tentang toleransi, biar orang itu akrab secara beragama, seharusnya panggilannya bukan al-kafirun. Tidak ada orang non-muslim yang mau disebut kafir. Maka qul ya ayyuhal kafirun menandakan ini adalah ayat yang berisi pernyataan penolakan. Dan ini sababun nuzulnya penawaran dari orang musyrikin. Wahai Muhammad, bagaimana kalau kita gantian? Kamu nanti ikut kami selama setahun. Jadi nanti kamu Natalan bareng kami ya, di gereja. Sudah? Kita rayakan bareng, pesta bareng, makan bareng. Sudah? Jadi akrab saja, nyaman, gak usah ada tegang-tegang. Sudah? Nanti gantian. Pas Idul Fitri kami ikut kalian. Kita rayakan bareng. Engkau mbeleh wedhus, aku sing nyumbang wedhus, wis. Kita satenan bareng. Apakah seperti itu? Tidak. Beliau diajak untuk bergantian. Setahun kamu beribadah bareng kami, nyembah berhala. Nanti setahun berikutnya kami akan jadi muslim seperti kamu, nyembah Allah semata selama setahun. Jadi kita gantian seperti itu. Kan enak jadinya. Seimbang daripada berantem terus. Itu sudah win-win solution. Masya Allah. Jadi
Masing-masing mendapatkan posisi yang aman. Non-muslim itu Pak, karena mereka tidak punya prinsip dalam beragama, maka saat mereka sudah tahu ini bukan agamanya, mereka ikuti, nggak ada beban salah Pak. Karena mereka nggak punya prinsip. Sehingga kadang non-muslim ikut merayakan perayaan muslim. Dan mereka tidak ada beban salah. Karena mereka tidak diajarkan prinsip seperti itu. Tapi kaum muslimin dilarang. Kamu tidak boleh ikut bergabung dalam perayaan yang lain. Tuh, tapi non-muslim mau kok. Mosok kalian tidak memberikan balasan yang seimbang. Nah masalahnya ini prinsip agama yang kita dilarang untuk mencampurkan. Ya cobalah dikendorin sedikit. Style kendo, woles saja. Jadi jangan terlalu tegang kayak gitu. Maksudnya gimana? Ya nanti kamu toleran, ikut bergabung di sini. Yang non muslim juga sama. Ya sudah kalau begitu boleh saya kasih syarat untuk non muslim. Saya mau seperti itu, syaratnya satu. Tolong non muslim ucapkan la ilaha illallah. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau mereka mau mengucapkan itu di depan umum, disaksikan oleh seluruh kaum muslimin, nanti kita gantian. Mereka mau? Tidak mau. Oh, kalau kayak gitu saya tidak mau. Loh, katanya gantian. Syaratnya ini dulu. Mereka nggak bakalan mau. Itu bukti bahasanya di bagian paling prinsip mereka nggak mau. Maka sebenarnya kita itu punya kondisi yang sama. Non-muslim tidak akan mau ketika mereka diminta untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hal yang sama, muslim jangan dipaksa untuk merayakan perayaan non-muslim. Karena dalam urusan agama seharusnya apa? Dipisahkan. Ya sudahlah, sendiri-sendiri saja. Dan di negara ini kita tidak boleh saling mengganggu. Sehingga muslim tidak boleh mengganggu non-muslim, non-muslim tidak boleh mengganggu yang muslim ketika sama-sama menjalankan ritual agamanya. Di Bali terjadi masalah. Ya. Sehari sebelum Nyepi semuanya senyap. Apa yang akan terjadi saat hari Nyepi bareng dengan Idul Fitri? Masya Allah. Nah, takbiran kan nggak bisa senyap Pak. Lah terus gimana ini? Sementara mereka meminta masjid pun lampunya harus dimatikan, listrik dimatikan. Dalam situasi itu. Dan sampai sekarang itu belum ada solusi. Ya. Sehingga dulu sempat itu bersamaan. Terus gimana? Kalau kita mengambil prinsip, ya sudah sendiri-sendiri. Saya khutbah Jumat di Bali, depannya pura. Pak. Sehingga saya lihat di pintu depan, itu pintu pura. Di sana ada aktivitas orang-orang yang ada di. Begitu Jumatan dimulai, saat kegiatan pura dimulai ya barengan suaranya. Kajian seperti ini Pak. Nanti jam 6 itu pura mengeluarkan suara. Pakai corong. Kajian belum selesai, sudah ada suara pura. Dan kenceng ya. Harus ditutup, akhirnya berhenti kajiannya. Terus gimana kayak gitu? Ya sudah. Jadi dalam kondisi tertentu ternyata gesekan itu tetap akan terjadi. Tinggal kemudian masing-masing berada dalam kondisi ya saling pengertian, nggak perlu harus ada ketegangan karena kita bertetangga di negara ini. Maka yang prinsip jangan paksakan kaum muslimin untuk merayakan hari raya non-muslim dan jangan sebut muslim yang tidak mau ikut merayakan hari raya non-muslim disebut intoleran. Gelar ini yang kita nggak setuju. Kok bisa disebut intoleran? Yang kita mau itu jangan mencampur, tapi kita tidak mengganggu. Dan bedakan dua hal ini ya. Kalau ganggu, sepakat kita tidak mengganggu.
Tapi kalau nyampur, kita tidak mau. Lalu kenapa mereka yang tidak mau ikut merayakan hari raya non-muslim disebut intoleran? Itu gelar negatif. Seharusnya gelar ini Anda buang. Yang ngasih gelar seperti ini berarti dialah orang yang intoleran. Ngasih gelar negatif itu kan, ngasih ejekan kan intoleran. Karena di awal ayat dari surat Al-Kafirun kita diajarkan sebuah pernyataan penolakan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan beribadah tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah, dan demikian seterusnya. Sehingga toleransi yang sejatinya Bapak tidak mencampurkan ibadah, tapi tidak saling ganggu. Toleransi yang sejatinya adalah tidak mencampurkan ibadah, dalam posisi juga tidak saling ganggu. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian punya hak untuk melakukan kegiatan ritual agama kalian di negara ini sesuai keyakinan kalian. Bagi kami agama kami punya hak untuk tidak merayakan ritual agama yang lain, sebagaimana kami juga punya hak untuk merayakan agama kami sendiri. Selesai. Itulah solusi yang diberikan oleh Al-Quran, dan demikianlah solusi yang maka bukan prestasi kalau ada pernyataan pertama kali dalam sejarah Indonesia merayakan hari raya bersama. Enggak kayak gitu. Kalau 17-an dirayakan bersama, ya, itu karena bagian dari kegiatan bernegara. Tapi kalau seperti ini, biarkan masing-masing penganutnya bergerak sendiri-sendiri dan bukan saling mempengaruhi untuk dicampur aduk. Baik. Selanjutnya, tapi kan beragama tidak ada paksaan. Nah, kita kan tidak memaksakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam masalah agama. Kita tidak memaksakan. Kemarin saya baru dapat tamu ya. Beliau asli Denmark, tapi kerjanya di Singapura dan menikah dengan orang Indonesia. Denmark ini negara Eropa yang paling anti-Islam. Jadi kalau negara-negara Eropa yang lain dengan Islam masih menerima. Wali kota London itu Muslim. Wali kota Pak. London itu Muslim. Jadi Inggris dengan Islam buka. Denmark ini yang paling sensitif dalam masalah beragama. Dia kalau pulang berhadapan dengan keluarganya, ternyata stigmanya satu. Kenapa mereka takut dengan Islam? Islam itu dianggap memaksa. Muslim itu dianggap memaksa. Nah, begitu dia pulang, setelah tahu bahasanya orang ini telah masuk Islam, namanya Glenn. Setelah tahu si Glenn ini masuk Islam, langsung orang tuanya, saudara-saudaranya langsung memojokkan dia. Kamu mau paksakan apa kepada kami? Dia diam aja. Nah, begitu suasana sudah kembali normal seperti suasana keluarga, dia cuma cerita, kami itu Muslim seperti ini, dalam agama kami ada kayak gini. Di bagian akhir cerita, keluarganya bilang, selama ini kami menyangka kalian itu suka memaksa. Ternyata tidak. Dan memang benar kami tidak pernah memaksa. Gak ada ceritanya Muslim itu maksa non-Muslim, itu tidak ada ceritanya. Kalaupun ada kegiatan jihad, itu di faktor yang lain. Itu dalam situasi negara melawan negara. Tapi kalau dalam situasi dakwah, kita hanya menceritakan, menyampaikan. Diterima, silahkan. Tidak diterima, kembali kepada urusan pribadi. Walhamdulillah, mereka jadi tahu, oh seperti itu. Ya, makanya kenapa orang itu benci?
karena a priori. Dan itu teori yang selalu ada dalam kegiatan ilmiah. Orang tidak suka karena nggak ngerti. Orang benci karena a priori. Kalau tak kenal maka tak sayang. Al-Quran mengatakan wa id lam yahtadu fasayaquluna hadza ifkun qadim. Ketika mereka enggak ngerti, maka mereka menuduh Al-Quran sebagai kedustaan. Wallahu a'lam. Cukup, Pak? Ya. Pas ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Walhamdulillah. Monggo. Tapi di luar masalah waris ya, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini kampung saya kan agamanya ada dua, Nasrani dan Islam. Nasraninya 40%, Islamnya 60%. Islamnya hampir, 60. Ya, hampir separuh. Ya, pas ada acara pasti itu 17-an. Itu dua-duanya agama itu kumpul di tempat kumpulan itu. Terus panitia mengasih waktu untuk berdoa bersama, tapi doanya sendiri-sendiri. Yang Kristen itu berdoa, terus yang Islam berdoa yang belakang. Itu bagaimana? Apakah yang Islam ikut di situ apa pergi? Yang saya tanyakan gitu, Ustaz. Mohon maaf. Baik. Di tempat kita ketika 17-an, terutama malam 17-an ada acara tirakatan ya, Pak? Ya. Terus terang saya baru menjumpai acara tirakatan itu di Jogja, Pak. Di Lamongan itu enggak ada. Jadi mungkin menurut saya ini tradisi dan budaya ya. Saya enggak tahu kalau di pulau-pulau yang lain ada enggak. Mungkin teman-teman yang berasal dari luar Jawa tahu bagaimana yang ada di sana ya. Saya di Jawa Timur baru keluar dari Lamongan kan SMA ya. Setelah lulus SMA ke Jogja. Baru pertama tahu tirakat itu di Jogja. Sebelum itu enggak tahu. Ada acara kayak gini ya. Di tempat kami ya adanya emang perayaan-perayaan. Kalau 17-an sama meriahnya, Pak. Di mana-mana umbul-umbul bendera itu biasa. Dan kita berkegiatan lomba-lomba itu ya. Tapi tirakatan itu saya baru ketemu di Jogja. Dan mungkin di daerah sekitarnya. Yang ada acara doa bersama, kemudian setelah itu merenung bersama. Acara tirakatan itu apa sih? Selain doa bersama, enggak ada mengheningkan cipta bersama gitu, ada enggak? Ada ya. Di sebagian tempat kan ada merenung bersama, termenung bersama. Jadi situasi ini baru saya jumpai di Jogja. Dulu enggak pernah kami ketemu. Nah, saya kira ini hanya budaya masing-masing, budaya lokal ya. Sehingga di sebagian daerah ada, di daerah yang lain yang masih Indonesia enggak ada. Lalu gimana, Pak? Nah, karena ini sifatnya hanya kegiatan nasional, kegiatan-kegiatan budaya masyarakat, maka wallahu a'lam bagi muslim yang sekiranya ada dalam kegiatan itu, kalau diminta berdoa ya silakan berdoa sesuai dengan agamanya. Tapi doanya apa, Pak, kira-kira? Doa apa itu, Pak? Ya Allah, bersihkan negeri ini dari koruptor. Gitu. Atau doanya apa? Jadi dia berdoa untuk kebaikan negeri ini, kebaikan masyarakatnya. Dan itu kita baca setiap saat seharusnya. Tidak hanya ketika 17-an. Namun wallahu alam, intinya mudah-mudahan masih bisa ditoleransi untuk hal seperti tadi ya. Sehingga bukan acara keagamaan, cuman acara budaya bersama yang dihadiri oleh banyak peserta dengan beragam agama. Wallahu a'lam. Terima kasih.
apa itu tetap di situ enggak apa-apa ya? Ada di situ. Heeh. Ada di situ. Enggak apa-apa ya di tempat itu. Oh gitu. Saya pas doa orang nan saya terus saya pergi gitu. Enggak apa-apa ya. Ya. Tetapi Islamnya belakang le doa. Yang masalah bukan di doanya itu, Pak. Oh ya. Oh ya, makasih. Ya, Paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Punjekap. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.